Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Itu adalah cahaya bulan sabit kuno, bagaimana bisa? Pikir penjaga itu tertegun, sebelum mengalihkan matanya dan menatap Yueru dengan sedikit ketakutan di matanya. Apa itu? Seru Liu Yin terkejut saat melihat Yueru yang semakin kuat, dia bingung mengapa Yueru memiliki kekuatan yang menakutkan di tubuhnya. Cahaya bulan sabit kuno, seru Jinlong juga terkejut menatap Yueru. Senior, apa itu cahaya bulan sabit kuno? Tanya Xiaoyan penasaran meskipun dia sedang dalam tahap menerobos. Cahaya bulan yang cerah, dikabarkan bahwa itu adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh bulan peri di dunia. Setelah memiliki bulan yang cerah, dia dapat melewati beberapa warisan, dan jika dia memiliki kesempatan, dia bisa mendapatkan warisan sejati dari peri bulan. Namun fenomena ini sangat langka, tidak mudah benar-benar bisa mendapatkan warisan peri bulan, kata Jinlong. Peri bulan. Gumam Xiaoyan terkejut, bagaimanapun makhluk abadi adalah orang yang sangat kuat. Sementara itu tubuh Yueru terus memancarkan cahaya putih dan bibirnya sedikit terbuka saat berkata, satu gerakan. Setelah mengatakan itu tubuh Yueru berkedip dan langsung melewati penjaga, segera aura yang kuat menerpa penjaga hingga terhempas sebelum berubah menjadi 3 sinar cahaya yang masuk ke tubuh Xiaoyan, Yueru, dan Liu Yin. Mereka bertiga tahu bahwa itu adalah teknik bertarung tingkat abadi, namun mereka tidak punya waktu untuk memahaminya dengan cermat. Yueru tiba-tiba menjadi sangat lemah sehingga dia akan jatuh ke tanah. Serahkan sisanya padaku, kata Xiaoyan yang mendukung Yueru yang akan jatuh. Yueru melihat Xiaoyan di depannya yang dikelilingi oleh api. Melihat Yueru yang lemah di depannya, Xiaoyan juga memindahkannya ke tempat lain dan memberikannya pil obat. Telan pil ini, kamu akan pulih lebih cepat, kamu tidak perlu menggunakan kekuatan semacam itu lagi di masa depan, kata Xiaoyan yang melihat Yueru baru saja menggunakan kekuatan yang bukan miliknya untuk melindunginya sebelumnya. Xiaoyan, datang dan bantu aku, teriak Wu Huan yang melihat bahwa Xiaoyan dan lainnya telah mengakhiri pertempuran mereka dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras. Xiaoyan hanya sedikit tersenyum dan mengabaikan teriakan Wu Huan. Melihat bahwa Xiaoyan dan yang lainnya mengakhiri pertempuran, yang lain berencana untuk melakukan pukulan terakhir. Kekuatan mengerikan segera terpancar dari Wang Zhong dan kemudian perlahan mengalir ke pedang hitam di tangannya membuatnya terlihat seperti pedang raksasa kuno. Wang Zhong masih memiliki keinginan kuat untuk bertarung di matanya. Dari pertempuran dengan penjaga sebelumnya, persepsi Wang Zhong tentang niat pedang telah meningkat pesat. Dia kemudian mengangkat pedang hitam dan segera bayangan pedang muncul di sebelah pedang hitam saat dia berteriak, pedang kehancuran. Saat ini mata Wang Zhong menunjukkan banyak kegilaan, dan pedang hitam di tangannya juga meledak dengan kekuatan luar biasa. Itu adalah ranah penyatuan manusia dan pedang merupakan perpaduan antara kekuatan manusia dan kekuatan pedang membuat kekuatannya semakin menakutkan. Wan Chong menebaskan pedangnya dan cahaya bilah tajam pedang yang kuat langsung menghantam penjaga itu hingga terhempas dan kembali ke tangga batu. Di medan pertarungan lain, seluruh tubuh Sun Ming memancarkan aura mengerikan dan kejam, bahkan jika dia penuh dengan bekas luka, itu tidak mempengaruhi serangan Sun Ming pada penjaga sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat serangan penjaga itu, Sun Ming juga menggunakan semua pukulannya untuk melawan. Akhirnya penjaga itu juga dikalahkan dalam pertempuran dan kembali ke tangga batu. Di sisi lain, Feng Yi tahu bahwa dia tidak bisa bertarung dalam pertempuran yang sebenarnya, jadi dia memperhatikan waktunya dengan cermat, dan serangan jiwanya yang mengerikan langsung menyerang penjaga hingga penjaga keempat itu juga gagal. Sementara itu Douci hitam mengelilingi mayat hidup Lu Gui saat dia menghadapi penjaga dengan atribut api sebelum mengalahkan penjaga dan membantu Wu Huan yang akhirnya mengalahkan penjaga itu. Semuanya, penjaga ini sudah berada di akhir pertempuran. Selama kita bekerja sama dan menyerang dengan seluruh kekuatan kita, kita pasti akan bisa mengalahkannya, teriak Baisan. Kelompok besar lainnya saling bertukar pandang sejenak sebelum mengangguk. Douci yang berwarna-warni dalam tim 100 ahli berkumpul bersama, akhirnya berubah menjadi naga besar yang meluncur ke arah penjaga terakhir.
Kekuatan mengerikan itu langsung menembus pertahanan penjaga dan menghantam tubuhnya dengan kejam hingga terhempas jauh ke belakang. Dia langsung kembali ke tangga batu, dan kemudian melihat sosok pakaian putih di bawah kerangka tulang, dan satu suara halus tiba-tiba muncul, karena mereka bisa lulus penilaian. Keberuntungan besar ini seharusnya menjadi milik mereka, kata sosok di bawah kerangka itu. Dia menoleh perlahan dan melihat suasana kacau dari orang-orang di ruangan. Sosok mengenakan pakaian putih menghadap Xiaoyan, dia meraih kekosongan saat berkata, "Teman muda kemarilah." Xiaoyan sedikit terkejut sebelum melesat dan sekejap muncul di depannya. Namun apa yang menarik perhatian Xiaoyan adalah wajah yang halus, dengan tubuh yang ramping dan pakaian putih yang begitu menonjol. Jika bukan karena dia melihat dari dekat, dia tidak akan percaya bahwa akan ada pria yang begitu lembut di dunia. Sesaat kemudian ruang hancur memperlihatkan sosok keindahan dengan topi bambu bercadar menutupi wajahnya dan teratai hijau di bawah kakinya. Xiaoyan merasa pandangannya menjadi sedikit kabur. Satu-satunya yang dapat menyebabkannya mengalami situasi seperti itu adalah penindasan mutlak terhadap alam. Itu adalah kekuatan sosok misterius ini. Tapi kemudian Xiaoyan kembali sadar, karena wanita berbaju putih ini tidak menyerangnya. Itu bukan hal yang buruk untuk dipikirkan. Xiaoyan mengangkat kepalanya, dan kemudian melihat cahaya biru merah di depannya hancur di depan sosok putih, dan kekosongan yang hancur akhirnya berubah menjadi kursi teratai biru merah. Sosok itu duduk dengan lekukan tubuhnya yang anggun dengan sepasang matanya seperti kristal sementara tubuhnya memancarkan kekuatan suci, yang membuat dunia nampak bergetar. Seluruh ruangan juga menjadi sunyi, meskipun pipi wanita itu ditutupi oleh cadar, namun garis yang menjulang dari celah topi itu memperlihatkan lengkungan pipi yang hampir sempurna. Wanita misterius yang cantik, pikir Xiaoyan menatap wanita dalam balutan rok kekaisaran dengan kaki telanjang menginjak bunga lotus. Wanita cantik yang misterius dengan mata menyihir yang pernah dilihatnya adalah Cailin. Mereka memiliki gaya yang hampir sama. Siapa wanita ini? Tanya Xiaoyan menoleh ke Yueru di bawah tangga batu. Yueru sedikit mengerutkan keningnya, bahkan dengan penampilan dan temperamennya, dia tidak bisa menahan rasa cemburu di hatinya. Wanita ini tampaknya memiliki banyak latar belakang, adapun latar belakangnya, saya juga tidak dapat mengetahui identitasnya, kata Baisan tak jauh dari Yueru. Mampu menggunakan kekosongan untuk bersembunyi di bawah banyak mata, wanita ini pasti bukan orang biasa, pikir Xiaoyan. Wanita itu adalah Su Sueying, dia datang ke sini sepertinya hanya untuk menggunakan darah kaisar, kata Wu Huan. Sueying perlahan melayang turun dengan kakinya menginjak lotus. Aku tidak menyangka kalian orang-orang dari benua Tian Yuan akan tertarik dengan benua Xuanling, kata Wu Huan menatap Sueying dengan mata penuh minat. Wanita cantik seperti itu, bagaimana dia tidak akan tergoda? Itu hanya kebetulan, jawab Su Sueying tersenyum tipis, lalu matanya beralih ke penjaga berjubah putih, dan berkata dengan lembut, karena senior Qinglan telah menjaganya selama ribuan tahun, itu harus diserahkan kepada kita. Aku telah menjaganya selama ribuan tahun, bukankah itu yang kamu katakan? Kata penjaga berjubah putih dipanggil Qinglan menjawab sambil tersenyum. Tapi apa yang kamu katakan itu benar. Mereka yang tidak memiliki kekuatan api yang kuat untuk melindungi tubuh mereka, seharusnya pergi secepat mungkin dari tempat ini, kata Qinglan. Wu Huan, Fen Yi, dan lainnya terkejut saat mendengar itu, dan kemudian melihat Xiaoyan di depan Sueying, hanya dia yang memiliki kekuatan api yang sangat kuat. Sialan, apakah kita menyerah begitu saja begitu kita sampai di sini? Gumam Wu Huan dan lainnya, mereka sepertinya tidak senang namun tidak mau mengatakannya mengingat kekuatan wanita misterius itu. Memasuki reruntuhan yang ganas dan berbahaya ini, mereka awalnya berjalan di ujung pisau, dan sekarang semuanya berada di ruang utama, hanya beberapa langkah dari benda yang paling berharga. Ada beberapa pria kuat yang jelas tidak mau pergi dengan tangan kosong dan langsung melesat ke tangga batu menuju kerangka di balik jubah putih dan mencoba mendapatkan harta itu. Namun sebelum mereka bisa melewati tangga batu, tubuh mereka langsung meledak di bawah kekuatan Sueying yang mengerikan. Doudi bintang 5. Semua orang terkejut. Wanita ini benar-benar tidak mudah, kata Jinlong terdengar di benak Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengangguk, dia melihat Sueying yang berbicara dengan Qinglan.
Apa yang terjadi saat itu benar-benar salahku, aku ingin melindungi kerangka kaisar ini agar warisannya bisa berlanjut, inti darah yang kamu butuhkan harus ada di tulangnya, namun, anak ini juga memiliki modal, dan seseorang yang dapat dipilih oleh peri api sangat luar biasa. Keberuntungan adalah masalah kecocokan, kata King Lian. Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar itu, awalnya dia berpikir bahwa King Lian akan menghalangi, api merah tiba-tiba melonjak di bahu Xiaoyan akhirnya berubah menjadi sosok Yiwa yang berdiri di bahunya. Kejutan melintas di mata Yue Xing saat melihat Yiwa di bahu Xiaoyan, bagaimanapun peri api adalah hal yang langka di dunia. Seseorang tidak hanya harus memiliki cukup peluang, namun kecocokan adalah paling penting. Tugasku juga telah selesai, dan siapapun yang ingin mendapatkan keberuntungan selanjutnya tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Ini juga saatnya untuk kembali dan menangani beberapa hal. Ayo pergi, kata King Lian melambaikan tangannya pada 6 sosok penjaga sebelum melesat keluar dari tempat itu. 6 penjaga segera mengikuti di belakangnya. Saat ini di ruang utama, hanya tinggal Xiaoyan dan Yu Xing setelah Yueru dan lainnya meninggalkan ruangan utama. Xiaoyan menatap Yu Xing yang perlahan melangkah ke peti batu sebelum wanita itu melambaikan tangannya. Pergilah, kata Yu Xing. Segera douci api meluncur ke arah kerangka dan mengelilingi kedua tangan kerangka. Sesaat kemudian Xiaoyan melihat ada 2 sinar cahaya menyilaukan di kedua tangan kerangka yang duduk di singgasana. Xiaoyan menyipitkan matanya saat melihat 2 cahaya yang muncul. Dia samar-samar melihat ada sekelompok sinar cahaya yang berkedip di telapak tangan kiri dan kanan dari kerangka. Di antara 2 kelompok cahaya, di sebelah kiri adalah manik hitam yang tampaknya dipadatkan oleh energi yang menyilaukan. Dan yang di sebelah kanan adalah manik putih, yang juga memancarkan cahaya menyilaukan dan penuh dengan kekuatan menakutkan. Meskipun Xiaoyan merasakan aura yang berbahaya dari wanita misterius ini, namun energi menakutkan yang terkandung dalam 2 manik itu sangat menarik minatnya. Ini adalah harta terbesar dari reruntuhan, semuanya sudah dekat, dan tidak ada alasan untuk menyerah, pikir Xiaoyan. Sementara Yu Xing menatap kerangka, Xiaoyan dengan cepat melesat dan menaiki tangga batu dan langsung menuju ke kerangka, namun tepat ketika tangan Xiaoyan hendak meraih kedua manik itu, Yu Xing segera melambaikan tangannya dan ruang sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi akhirnya berubah menjadi penjara douci yang mengurung Xiaoyan. Yiwa yang kesal membuka mulutnya dan api lotus iblis langsung membakar penjara douci hingga lenyap. Manik hati yin yang hitam dan putih, sangat menarik, kata Jinlong. Apakah ini harta yang legendaris itu? Hati yin yang, kata Xiaoyan terkejut, dia baru saja meraihnya ketika suara samar yang halus tiba-tiba terdengar. Itu bukan harta yang bisa kamu ambil begitu saja, bahkan jika kamu dan lelaki kecil di pundakmu itu melawanku, itu tidak akan berhasil, kata Yu Xing dengan seraya perlahan melangkah ke arah Xiaoyan. Saat kakinya melangkah, lotus hijau akan muncul di bawah kakinya sebelum berhenti tak jauh dari Xiaoyan. Xiaoyan berbalik dan menoleh, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Yu Xing. Dari jarak dekat itu Xiaoyan baru menyadari kecantikannya dengan sepasang mata teratai biru yang jernih dan lekukan tubuhnya yang sempurna. Tatapan menakjubkan di mata Xiaoyan berlangsung beberapa saat sebelum perlahan menghilang. Apa yang kamu lihat? Kata Yu Xing yang juga merasakan tatapan Xiaoyan menyapu tubuhnya. Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar itu sebelum pulih dengan cepat. Senior, wanita ini apakah begitu kuat? Tanya Xiaoyan. Wanita ini terlihat muda, tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Saya khawatir dia tidak lebih lemah dari peri bulan itu, kata Jinlong. Xiaoyan hanya tersenyum getir dalam hatinya saat mendengar itu. Sesaat kemudian dia menangkupkan tangannya ke Yu Xing saat berkata, saya hanya mencoba melihat apakah harta ini memiliki kecocokan dengan saya, dan tidak berniat mengambilnya, kata Xiaoyan. Karena Tuan Muda Xiaoyan mengatakan seperti itu, saya juga tidak ingin melakukannya dengan paksa, jadi saya juga meminta Tuan Muda Xiaoyan untuk tidak sombong, kata Sui Ying dengan lembut. Setelah itu dia mengalihkan matanya dan melihat kedua manik di tangan kerangka dengan kegembiraan melonjak di hatinya. Saya tidak menyangka bahwa saya benar-benar dapat melihat hati yin dan yang di sini, hanya ada satu atribut yin atau yang dalam tubuh manusia, tapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, pikir Yu Xing dengan sedikit kejutan. Dia mengangkat tangannya dengan ringan, dan cahaya biru menyapu dari ujung jarinya sebelum berubah menjadi telapak tangan yang meluncur ke arah manik putih.
Namun tepat ketika tangannya akan menyentuhnya, cahaya putih langsung melonjak dari manik putih yang bergetar dengan cepat seolah memancarkan perlawanan yang sangat kejam. Kejutan melintas di mata Sui Ying saat merasakan adanya perlawanan dari kelompok cahaya yang begitu sengit. Teratai hijau di bawah kakinya mengeluarkan cahaya dan kemudian berubah menjadi pilar cahaya biru yang dengan keras menghantam cahaya yang membungkus kedua manik Yin Yang. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.